kehidupan manusia itu ada beberapa tahapan, pola kehidupan manusia itu ya. Tapi yang jelas bahwa kita hidup itu bagaimana supaya selamat di dunia ki mong sedih lu Bapak Ibu. Kita yakin semuanya tahu ini hanya bumbu aja lah. Tetapi manusia yang pertama itu manusia yang kegubel atau manusia yang hawa ahum. Manusia yang kegubel dengan hawa nafsunya. Ini adalah manusia yang paling sulit diatur. Jadi tingkat pertama itu manusia yang kegubel dengan hawa nafsunya, semaunya sendiri. Tidak boleh ada aturan bagi dirinya. Kalau boleh digambarkan seperti perilakunya hewan, hanya pemenuhan kesenangan, syahwat, makan. Itu adalah apapun yang dilakukan itu adalah dalam kerangka untuk pemenuhan perilaku hewan. Kekuasaan, kekuatan, makan, syahwat itu adalah perilaku atau manusia hawa nafsu. Bergeraknya hawa nafsu. Orang yang tidak mau menggunakan pikirannya, orang yang tidak mau menggunakan telinganya, orang yang tidak mau menggunakan matanya untuk menjadi pemerhati dan pelihat. Kalaupun komunikasi yang dilakukan terjadi konsultasi kepada orang lain hanya untuk mengukuhkan pendapat dan mencari persetujuan, hati-hati. Kalau kita sering kecewa kepada orang lain karena tidak setuju dengan pendapat kita, dan kita mencari orang itu untuk mengukuhkan, mengokohkan pembenaran idenya. Bener kan? Dia sing tukang nyolong toh, gitu. Itu biasanya orang-orang yang kegubel hawa nafsu. Ya kita paling tidak kalau tahu kan bisa. Ini orang-orang yang kita sebut di atas sebagai orang-orang yang status quo. Kemudian yang kedua, manusia yang mementingkan ego. Manusia yang hanya mementingkan egonya, pinternya. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain karena pinternya. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain karena keturunannya. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain karena kekayaannya, karena jabatannya. Ini adalah orang-orang yang ditunggangi ego, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau berbicara hanya untuk berpusat kepada dirinya sendiri. Kalau dia punya ide dalam satu kelompok atau musyawarah, kemudian idenya itu sering di-cut, idenya itu sering tidak digunakan, dia diajak musyawarah sudah nggak mau biasanya. Sekali, dua kali, tiga kali, apalagi tiga kali, biasanya nggak mau. Ideku kan nggak tahu tinggu. Terus kemudian kalau punya ide ngomong kepada yang lain, gue sing usul kamu ya, aku sing ngomong gak tahu diterima usulku. Delalah dia duwe ide dilempar di gone kancane ngungkap bener ditompo. Iya kan? Itu orang-orang yang cenderung dalam lingkaran ego, hidupnya berada di dalam ego. Gerakannya adalah lemah dalam mengendalikan dirinya. Kemampuan pengendalian dirinya lemah. Biasanya cirinya orang yang dalam ego, kemampuan pengendalian dirinya lemah. Kemudian yang ketiga ada manusia yang dalam lingkaran setan, jin dan setan. Bukan jin dan jun ya. Manusia dalam lingkaran setan atau jin. Setan itu orang yang perilakunya itu merusak. Setan itu perilaku yang didasarkan atas pijakan orang lain. Setan yang merusak. Jadi setan itu perilaku yang merusak, dementor, provokator. Kemudian hidup kita, hidup awake dhewe itu selalu dikendalikan dari pandangan orang lain hanya dalam mata lahir. Hanya ini yang jadikan dasar pijakannya.
untuk riak, untuk pamer. Ini adalah perilaku setan. Keempat, manusia dalam faham buruh. Jadi fase kehidupan manusia dalam paham buruh, obah-opah, tidak memiliki jiwa ngabdi, tidak memiliki jiwa penghambaan saat kita obah-opah. Kalau budaya obah-opah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, kita akan menjadi manusia yang tidak mungkin memproses spiritual. Tidak mungkin bisa terproses spiritual itu. Kemampuan untuk mengoptimalkan terkait dengan kemampuan penghayatan, kemampuan rasa akan sangat berat. Saat kita tuh obah, langsung mikirnya opah. Wewani piro, entuk piro. Saat ini sudah menjadi kebiasaan. Jika sistem sebuah pola di dalam manajemen organisasi, apalagi bangsa, obah-opah sudah menjadi bagian dari sebuah kehidupan dan menjadi budaya. Jangan berharap sebuah komunitas, entitas, atau bangsa itu bertumbuh. Pasti yang mendampingi perilaku faham buruh itu korupsi yang menyertai ini. Jika perilaku korupsi itu sudah di atas 40%, sebenarnya 20% sudah berat ya, 40% sudah nggak mungkin sebuah bangsa ini didandani, sebuah entitas itu didandani, sudah nggak mungkin. Ya kepeksa kita sedikit banyak larut dengan kehidupan itu. Akhirnya kita berprinsip, paling tidak bukan saya yang korupsi memakan hasil korupsi, tapi kalau saya memberi orang, gitu. Yang penting saya tidak memakan uang korupsi, gitu. Tapi kowe mergo ndek gone proyek, nek gak ngekei pelicin kowe gak entuk proyek. Kan kudu ngekei proyek. Kadang kan harus begitu. Terus piye nek? Sepertinya kan ya asal masih dalam tingkat wajar. Lah ini yang kita harus berpikir, tingkat wajarnya seperti apa. Yang jelas bahwa saat kehidupan diri kita itu di dalam perilaku faham buruh, obah-opah, berarti kita harus mulai mengkoreksi terhadap diri kita, terhadap perkembangan kita, pikiran kita, perilaku kita. Sidik-sidik komisine piye kan gitu ya, komisine piye. Tapi kalau memang itu sudah disepakati kan lain. Kemudian yang kelima itu manusia yang punya tanggung jawab. Manusia yang melakukan aktivitas bekerjanya, berkaryanya itu karena tanggung jawab dan memiliki komitmen. Sehingga dia bekerja, dia beraktivitas karena tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pimpinan, tanggung jawab sebagai anak buah, tanggung jawab sebagai staf, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai guru. Dia menjalankan fungsi, menjalankan semua aktivitas kegiatan itu karena dia merasa sebagai penanggung jawab. Dia merasa punya tanggung jawab, sehingga dia harus komitmen. Kan gitu. Bagus kan? Bagus. Ini manusia yang punya tanggung jawab.